Bukan yang ini, yang file tersendiri tadi, yang Word tadi loh, yang Word banyak tadi loh. Bukan itu, bukan itu. Keluar dulu, keluar, keluar. Kan saya kira kasih dua kan, bukan yang sosialisasi, bukan yang sosialisasi. Yang satunya, ah, belum di copy ya Allah, dikasihkan tadi nggak belum di copy. Kan tadi saya kasihkan IPDN, ada di situ sosialisasi dan Word dan itu semuanya di copy, jangan hanya yang sosialisasi. Pas banget ya. Nggak wajib, nggak wajib. Nggak masalah, nggak ada, nggak apa-apa. Jadi laporan itu nggak harus ada. Yang tadi loh, yang lab IPDN, paling atas tampaknya, paling atas. Nah, ada shop IPDN, shop IPDN. Atasnya, nah itu, klik, double klik. Kok guys itu, di double klik isinya itu, Bang. Nah, itu diklik. Oh, copy, kamu copy. Nah, ini maksudnya ini siapa ini kerja siapa? Saya suruh evaluasi ini. Standar kompetensi lulusan ini loh. Ini dikirim kembali oleh Bugatti. Apakah hari ini atau nanti siang? Coba dibuka standar kompetensi lulusan. Nah, ini kan standar yang dibuat oleh IPDN. Nah, ini nanti siang. Ini yang kapan? Ini maksudnya nanti siang. Nah, ini sudah saya komen semua. Coba di bawah, di belakang. Paling belakang, paling bawah. Nanti ada komentar saya untuk memperbaiki ini. Gitu. Ya udah terus. Paling bawah. Mana? Nah, terus naik. Ada komentar terus naik. Nah, ini ya. Terus mungkin masih ada atas lagi. Atas. Terus sampai komentar nanti. Nah, ini ya, ini komentar saya. Ya. Jadi untuk setiap standar nanti ada komentarnya ini. Nah, dan nanti biar diperbaiki sesuai dengan itu. Ya, ini untuk nanti siang ternyata. Ya udah disimpan lagi, Mas. Disimpan di situ, ya. Mana udah lepas, nanti tidak lupa. Tolong dibuat. Baik, gimana? Ada yang mau ditanyakan, Bapak sekalian? Ini kita bicara tentang SOP saja, ya, belum bicara tentang standar. Yang nanti siang. Baik, sudah jelas, Bu Siti? Bapak-bapak dari kalau ini Pak Anto, ya. Selama ini di IPDN ini kan sudah terbiasa menyusun SOP menggunakan Permen RT. Oh ya pakai itu aja. Nah, iya. Itu sudah sampai bentuk flowchart. Bagus. Ada pelaksananya, ada pembentukannya. Ya. Itu sudah biasa mereka. Ya sudah. Nah kalau kita gunakan itu kan sudah lebih kompleks daripada yang tadi gitu. Jadi kita lanjutkan aja. Hanya tinggal apa saja yang harus disusun SOP-nya di dalam setiap laboratorium. Itu yang penting untuk identifikasi. Baik, ya gitu Pak, bagus. Kalau sudah ada, ya udah. Tapi kalau soal adanya nanti dilengkapi. Ya. Tapi kalau selama ini beliau menyusun SOP sudah biasa menggunakan Permen. Oke, bagus itu. Sudah kelihatan flowchartnya, pelaksananya, kegiatannya sampai ke bagian mutunya. Ya. Mungkin sekarang paparkan grade desainnya aja ya. Ya, grade desainnya laboratorium. Laboratorium menyusun apa?
Enggak, di sana dipaparkan di sini. Boleh. Mas, udah Mas. Sudah dikirim belum? Kirim desainnya. Nah, kita bicara tentang grand design yang dibuat oleh Pak Tikno. Bukan, dari LPDSI itu. Oh, LPDSI ya. Tapi yang ngirim Pak Tikno. Dari Pak Tikno. Cuma saya juga belum kebayang semua itu. Maksudnya dari kebutuhan prodi terhadap praktikum-praktikum yang ada di sidang prodi itu sebenarnya butuh laboratorium apa saja, itu yang sepertinya harus diidentifikasi lebih lanjut, karena menurut saya bisa jadi di dalam tapi ada juga yang laboratorium bisa dipakai habis baterainya. Bandung. Jadi yang spesifik sepertinya prodi-prodi perlu ini juga, jadi perlu identifikasi lebih lanjut apa aja sih kebutuhan laboratorium di prodi untuk kurikulum yang sedang berjalan, karena banyak sekali sebenarnya yang membutuhkan laboratorium mata kuliah praktikum itu, walaupun bisa dilakukan dalam satu laboratorium tapi 2 tema atau satu laboratorium 3 tema, sisanya ikut laboratorium yang di pusat. Barangkali yang strategis kan mungkin di pusat, di laboratoriumnya Pak Taslim gitu. Tapi kalau yang di prodi mungkin ada beberapa, bahkan bisa jadi lebih dari satu prodi kalau kebutuhannya memang lebih dari satu laboratorium, karena ternyata banyak sekali praktikum-praktikum yang membutuhkan laboratorium yang spesifik gitu. Nah itu yang perlu menurut saya lebih diidentifikasi kembali, jangan sampai hanya dikebiahunya bahwa satu prodi hanya satu laboratorium, bisa jadi lebih, tapi tergantung apa sih mata kuliah praktikum-praktikum yang membutuhkan laboratorium, karena seperti di BEPM saja saya lihat banyak yang membutuhkan laboratorium, tapi mungkin laboratoriumnya bisa digabung, misalkan terkait dengan ya, jadi bisa nama labnya bisa digabung dari 2 tema yang dibutuhkan. Tapi kemudian kalau yang gede-gede, misalkan lab bahasa yang nggak terlalu spesifik untuk prodi, dipegang oleh universitas atau fakultas gitu. Kalau misalkan di fakultas juga ada praktikum bersama dari beberapa prodi gitu. Saya pikir sepertinya kita perlu memikirkan ulang untuk laboratorium selain yang dipikirkan oleh Pak kampus dalam level institut. Mungkin ada tanggapan Pak. Terima kasih Pak Dr. Eko. Izin kami menjelaskan Pak bahwa grand design ini yang ditampilkan di layar ini adalah grand design yang kami buat. Itu sebenarnya untuk mengkondisikan bagaimana agar persepsi kita bisa sama dalam konteks memahami tentang laboratorium pemerintahan terpadu itu. Itu dulu yang pertama Pak. Kenapa? Karena sebelum ini atau sebelum disposisi Pak Rektor yang 1-2 bulan lalu sudah turun, prodi itu sudah berjalan dan juga laboratorium pemerintahan sesuai dengan arahan atau disposisi dari Rektor sebelumnya. Yang kegiatan praktikum itu Bapak izin berfokus kepada kegiatan indeks. Nah ini kita tidak bisa pungkiri bahwa hal itu terjadi. Jadi kami perhatikan melalui secara institut atau kelembagaan bahwa memang habis atau tereksplorasi tenaga energi bapak-bapak yang ada dan ibu-ibu yang ada di prodi untuk mengkondisikan bagaimana agar kita bisa mengkondisikan indeks apapun yang sesuai dengan tema prodinya untuk dikondisikan sebagai praktikum. Setelah kepemimpinan berganti, akhirnya kita memberikan masukan melalui grand design ini sehingga turun disposisi agar materi-materi praktikum yang ada baik itu di level institut atau laboratorium pemerintahan dan laboratorium prodi lebih berfokus untuk mengkondisikan praja kegiatan praktikumnya dalam proses untuk penyiapan kegiatan atau peningkatan kompetensi praja yang ada ujiannya yang sedang berjalan sekarang ini untuk uji kompetensi praja. Seperti itu Pak. Ini secara praktisinya seperti apa. Sehingga ada kegunaan praja pada waktu praktikum-praktikum yang dilaksanakan oleh prodi-prodi
untuk menguatkan kompetensi mereka di prodi itu dan akan dilakukan atau diaplikasikan di lapangan. Nah, saat ini kami dengan para kepala unit laboratorium fakultas yang ada di tiap-tiap fakultas, kita sudah duduk bersama, tetapi kuncinya adalah semua para kaprodi untuk bisa bisa memprioritaskan praktikum-praktikum apa yang bisa dilaksanakan di prodi-prodi itu. Kenapa? Kita tidak bisa pungkiri, izin menyampaikan Prof, bahwa kegiatan di kampus IPDN ini dalam konteks kurikulum ada JAR LATSU. Itu sudah sangat padat kegiatannya, sehingga kita harus memikirkan juga bahwa kegiatan praktikum apabila akan dilaksanakan oleh program studi, itu kita melihat bahwa setelah waktunya itu hanya dialokasikan kemungkinan besar setelah salat zuhur hingga menjelang maghrib, katakanlah seperti itu. Itu alokasi waktu yang barangkali lebih fair kita lihat di konteks boarding school sekarang ini, Pak, saat ini, Pak. Sehingga kita serahkan kembali kepada para kaprodi untuk bisa memprioritaskan kira-kira praktikum-praktikum apa saja yang bisa dilaksanakan untuk bisa konteksnya membackup kegiatan-kegiatan agar pelajar punya pemahaman, pengetahuan dan tentang baik itu ilmunya maupun prakteknya menjelang mereka ujian kompetensi di level, Pak, di level wasana praja nanti atau praja utama. Lalu kita lagi menghitung atau membreakdown bahwa kegiatan praktikum yang dilaksanakan oleh prodi ini dilaksanakan di level mana? Apakah di level muda praja atau praja tama, atau level madya praja, atau saya agak kurang ini familiar, tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3 atau tingkat 4. Ini masih proses, Pak, masih proses, sehingga kami sangat mengharapkan peran serta aktif dari para karprodi apabila nanti kita akan rencananya adakan pertemuan juga, Pak, dengan Pak Warek 1 untuk bisa memastikan prioritas praktikum apa yang bisa dilaksanakan di level prodi itu. Itu barangkali, Pak, sebagai gambaran atau penyampaian awal kami. Terima kasih, Pak. Coba, ayo. Sedikit ini. Tadi kalau masa lalu sepertinya darso latnya kita taruh di lewat jam 12 ya. Kalau sekarang mata kuliah praktikum itu sebenarnya kan juga lat itu sebenarnya, tapi kan masuk di jam. Jadi pagi sekarang. Jadi sepertinya tidak ada ini lagi pembagian secara strict. Tetapi maksud saya mata kuliah praktikum itu di satu prodi rasanya banyak sekali. Dan praktikum itu sebenarnya membutuhkan laboratorium. Ya, saya langsung ini, Pak, ya, langsung tanggapi bahwa memang saat ini kita kekurangan sarana prasarana dalam hal ruangan, Pak. Sehingga yang kita siasati, yang kita ajukan kepada pimpinan adalah untuk mengkondisikan kegiatan-kegiatan praktikum yang memang kalau memang breakdown dari beberapa mata kuliah, Pak, ya, karena belum tentu juga semua mata kuliah program studi itu outputnya ada praktikumnya. Sehingga memang kita minta keaktifan dari para kaprodi untuk bisa menentukan kira-kira mata kuliah mana yang ada praktikumnya yang notabene itu akan membackup atau sebagai sebagai tambahan dalam konteks untuk uji kompetensi nanti. Core kompetensinya seperti apa. Sehingga kita akan minta semacam alternatif kepada pimpinan untuk kelas-kelas di tiap prodi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk kegiatan praktikum, Pak. Jadi bukan kita hanya berfokus saja kepada laboratorium yang saya katakan dari 10 prodi baru ada 6 prodi atau 5 prodi kalau saya tidak salah yang baru ada ruangan-ruangan bisa dikatakan kecil, Pak, sempit dan hanya memuat berapa praja. Sehingga kalau memang kita kalkulasi dari hitung waktu dan tempat, ya memang dalam konteks 1 minggu itu misalnya itu bisa berapa kali pertemuan dan itu bisa memuat praja untuk praktikum mata kuliah apa saja yang tadi Bapak maksudkan. Jadi perhitungannya sampai ke sana, Pak, sehingga memang kita akan meminta para kaprodi untuk mengkondisikan untuk awal-awal ini setelah kita duduk bersama dengan Bapak Warek 1 untuk laporan kepada Pak Rektor, prioritasnya yang mana-mana dulu, Pak. Karena pasti akan pada waktu pelaksanaannya itu pasti akan bersamaan di kelasnya dan membutuhkan berapa kelas tentunya. Kita andalkan sekarang sarana-prasarana laboratorium yang sudah ada itu sangat kecil, Pak, sangat sedikit sekali. Sehingga salah satu solusinya adalah kita akan membuka ruang
kelas-kelas yang sudah ada Pak di